Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sedikit membaca artikel tentang kerokan ya, yang menjadi tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku mau membaca yaitu dua artikel. Yang pertama yaitu masuk angin dan ingin kerokan, pahamin dulu aturannya. Dan yang kedua yaitu semakin merah semakin mantap saat kerokan, ternyata itu salah kaprah. Anda mungkin termasuk yang suka kerokan saat masuk angin. Secara ilmiah, proses kerokan bermanfaat bagi tubuh ketika masuk angin dan tergolong relatif aman karena hanya bereaksi setempat, tidak sepengaruhi tubuh keseluruhan. Nah, proses inflamasi yang muncul juga setempat selama tidak ada luka terbuka atau benjolan. Misalnya kelenjar leher yang sedang membesar. Jangan mengerok bagian itu karena kelenjar kan saling berkaitan dan bisa merangsang penyebab bakteri. Kebersihan koin juga patut diperhatikan atau batu giok. Pilihlah koin yang tidak berkarat dan tidak bergerigi ya, maksudnya yang enggak ada geriginya, itu diperhatikan ya. Dan menggunakan minyak juga diperlukan ya buat pelicin. Minyak zaitun, minyak kayu putih, ada juga yang pakai balsem geliga itu. Tapi kalau pakai balsem geliga itu lebih panas. Kayaknya sih nggak nyaman ya kalau buat mengerok itu. Meski bebas menggunakan jenis minyak apapun ya, menganjurkan agar tak mengolesin minyak yang menimbulkan sensasi dingin setelahnya. Sebabnya sensasi dingin akan membuat otot kembali berkontraksi, yaitu balsam itu juga katanya nggak boleh dibuat mengerok karena balsem itu ada sensasi setelah dikerok ya, ada sensasi dinginnya gitu. Jadi alangkah baiknya menggunakan handbody atau minyak zaitun atau minyak goreng, mungkin bisa juga. Menanggapi kasus salah deteksi masuk angin dengan serangan jantung, mengingatkan untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh dan mencermati riwayat kesehatan diri lantaran bisa jadi nyeri otot yang muncul bukan akibat masuk angin. Kalau nyeri otot hanya karena faktor cuaca, sebenarnya dengan kerokan saja cukup. Tapi kalau nyeri otot karena virus, bakteri, atau faktor lainnya, dengan kerokan tentu tidak akan membaik. Jika masuk angin tak kunjung pergi usai kerokan, menyarankan segeralah berkonsultasi ke dokter. Ketika merasa tidak nyaman, anjuran saya langsung periksalah ke dokter. Tapi kalau ada yang memilih kerokan dulu, selanjutnya ingat jangan sampai menunggu kerokan kedua atau ketiga kalinya. Jadi langsung aja ya guys ya ke dokter untuk diperiksakan bahwa sakit supaya masuk anginnya cepat sembuh. Kalau cepat-cepat diperiksakan ke dokter. Yang kedua yaitu aku mau membahas semakin merah semakin mantap saat kerokan, ternyata salah kaprah ya. Masyarakat Indonesia sangat dekat dengan yang namanya kerokan. Cara tradisional itu dianggap ampuh mengusir masuk angin, guys.
Namun secara medis metode itu masih diperdebatkan sebab praktik kerokan dianggap negatif karena merupakan perusakan jaringan kulit. Kondisi ini memungkinkan kulit belakang Anda akhirnya merah-merah yang dianggap sebagai cara hilangnya angin dari dalam tubuh kita. Dan di lain sisi, anggapan terbukanya pori-pori kulit dianggap baik agar sirkulasi udara di kulit menjadi lebih baik. Itu juga yang akhirnya membuat pembuluh darah bisa berjalan lebih lancar lagi. Tapi bagaimana sih sebetulnya pandangan medis menilai semakin merah Anda dikerok, semakin manjur pengobatannya? Sebetulnya kerokan itu boleh-boleh saja, asal tetapi memperhatikan beberapa kaidah kesehatan. Kerokan sebenarnya juga boleh saja, tetapi perlu diperhatikan juga ya cara-caranya buat ngerok itu, dan alat yang buat ngerok itu jangan menggunakan alat yang ada geriginya. Gunakanlah yang koin atau batu giok juga boleh. Kerokan biasanya dilakukan ketika seseorang merasakan masuk angin. Masuk angin sendiri belum ada penjelasan bahasa medis, namun bisa diketahui sebagai penurunan suhu tubuh. Suhu tubuh turun itu akibat dari terpapar angin sebagian, bukan karena menurunnya suhu udara secara alami. Akibatnya pada titik-titik saraf tertentu menimbulkan rangsangan dan mempengaruhi organ dalam. Suhu badan yang turun itu membuat pembuluh darah penyempitan atau berkontraksi. Kerokan dilakukan untuk pelebaran pembuluh darah sehingga suhu tubuh bisa naik. Orang yang terkena masuk angin biasanya merasakan pegal, otot terasa kaku, pusing hingga mual-mual. Karena kerokan dianggap menyembuhkan, biasanya orang yang pernah melakukan cenderung merasa ketagihan, meskipun tidak sedikit juga yang merasa kapok dan tidak ingin mengulangi karena sakit. Kerokan sebaiknya tidak menimbulkan rasa perih yang berlebihan. Tujuannya kan bukan untuk menyakiti, makanya anggapan semakin merah semakin mantap itulah sepertinya kurang tepat. Kerokan menggunakan koin juga ada yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kebersihan dan kehalusan koin yang dipakai. Jangan sampai akhirnya koin tersebut malah membuat lecet kulit yang akhirnya malah membuat iritasi serius di permukaan kulit. Kebersihan koin penting karena ketika pori-pori kulit terbuka dan terjadi gesekan dengan koin yang kotor malah menghantarkan bakteri masuk ke dalam kulit. Selanjutnya, karena efek dari kerokan adalah warna merah di kulit, sebaiknya itu tidak sampai membuat Anda kesakitan ya. Sebetulnya hanya dengan diurut dengan sedikit tenaga lebih, gejala dari masuk angin itu bisa sedikit teratasi, tidak sampai bikin memerah-merah di kulit seluruh badan. Jadi di sini kebanyakan di semua masyarakat itu menjadikan kerokan sebagai pertolongan pertama pada masuk angin. Oke guys, kami akhirin video aku hari ini ya. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe yang bagi yang belum subscribe ya. Ya kalau memang berguna di-share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.